Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, semua diberkati Tuhan. Ya, Tuhan sangat baik. Minggu ini kita masuk minggu pertama di bulan November 2023. November setahun yang lalu, Bapak Ibu Gembala bersama tim pastoral dan staf meeting dengan pemimpin-pemimpin. Dan diawali dengan doa puasa. Jemaat Tuhan terlibat mendukung kami. Dan salah satu di meeting tahunan yang kami kerjakan tahun lalu, Tuhan memberi kepada kami tuntunan bulan November 2023 temanya wow. Ya, mari bersama-sama kita akan membaca tema ini. Bulan November 2023. Wow. Ya, semua bisa membaca bersama-sama. Wow. Saya mau dengar di sebelah kiri saya. Wow. Oke, yang di sebelah sini katakan wow. Yang di sini dulu. Wow. Dan yang di sini sampai belakang yang ikut online. Bersama-sama katakan, wow. Dan semua kita katakan, wow. Ada apa ini? Bahkan sore ini di minggu yang pertama spesial. Kenapa Bapak Ibu Gembala berdua naik ke mimbar? Wow, juga terjadi. Karena sore ini kita akan mendengar khotbah Bapak Ibu Gembala duet khotbahnya. Ya, kreativitas juga di gereja kita menunjukkan gereja yang hidup, ya. Selalu ada hal-hal yang baru yang membuat kita fresh dan segar, ya. Wow, itu temanya untuk kita dengar dan akan kita hidupi sepanjang bulan ini dan diawali dari minggu yang pertama. Papa Jo, Bapak Gembala, wow. Ungkapan wow. Apa sih maksudnya dari wow itu? Wow, duet maut ya. Yes. Kami belum pernah berhasil untuk duet nyanyi ya, nyanyi duet karena suaranya kita ini kayak bertentangan gitu ya. Sampai hari ini belum pernah berhasil untuk nyanyi duet, tapi hari ini kami khotbahnya duet ya. Tadi Mami tanya apa itu wow, wow ya, heran, takjub, tercengang, terpukau ya. Jadi itu apa artinya wow. Jadi tercengang, heran, takjub dan kemudian juga terpukau, terpesona. Itu adalah kata wow. Kalau Anda dan saya sedang berjalan-jalan dan kemudian bertemu ataupun melihat sesuatu, bisa gedung, bisa taman, bisa barang yang mungkin memang indah sekali. Sehingga Anda tidak perlu disuruh, Anda akan langsung komentar. Wow, wah luar biasa, menakjubkan, ya, mengherankan. Itu adalah sesuatu yang memang otomatis. Demikian juga Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berkata, ayo puji aku, ayo sembah aku. Tapi memang dia layak disembah oleh kita. Katakan amin. Kita memang takjub kepada dia. Kita terpesona, ya. Nama itu yang memikat hatiku, ada nyanyian itu ya. Nama Yesus yang memikat hati kita. Memang jadi tanpa dia menyuruh-nyuruh Anda dan saya pasti akan takjub. Tadi saya menulis bahwa kebaikan Tuhan tak pernah habis dalam hidup saya. Bahkan segala sesuatu yang ajaib dia lakukan untuk saya dan keluarga. Saya yakin sore hari ini juga Bapak Ibu mengalami yang namanya sesuatu yang menakjubkan sepanjang Anda mulai percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. 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 Wow, ekspresi dan ungkapan dari hati untuk kekaguman akan kebesaran, keajaiban Tuhan. Ya, pertanyaannya, mengapa wow? Mengapa wow? Saudara, apa yang barusan Bapak Gembala sampaikan ketika melihat sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang membuat kita takjub,
Karena kita baru melihatnya dan kemudian begitu melihatnya, mengalaminya, langsung kita berkata, wow. Begitu juga kata tema kita, wow ini kita tujukan kepada kekaguman kita akan Tuhan kita. Yesus Kristus namanya. Akan pekerjaannya yang hebat. Akan pekerjaannya yang ajaib. Akan semua kedahsyatannya yang sudah dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhanmu hebat. Tuhanmu ajaib. Sudah kepepet. Hitungan kertas. Semuanya kita bilang minus, bahkan nol. Tapi kadang banyak di antara kita yang mengalami pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat kita. Mazmur 77 ayat yang ke-14 menjadi ayat tema untuk sore ini kita dengar. Wow. Mari baca bersama-sama. Mazmur 77 ayat yang ke-14. Hitungan 1, 2, 3. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Sekali lagi. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Katakan itu Allahku. Itu Tuhanku. Katakan amin. Mari baca bersama-sama dalam Mazmur 9 ayat 2 dan ayat 3. Papa Jo dan saya akan baca dulu ayat ini. Sebelum nanti membaca bersama-sama di ayat selanjutnya. Mari Papa Jo. Mazmur 9 ayat 2 dan ayat 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Aku mau menyanyikan syukur. Aku mau berteriak, aku mau berkata, wow, Tuhanku itu hebat dan dahsyat. Mazmur 104 ayat 24. Mari baca bersama-sama. Setiap Anda yang berkata, ya aku ngerti. Ternyata aku bisa mengagumi Tuhanku itu dengan caraku mengagungkan Dia. Mazmur 104 ayat 24. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Betapa banyaknya perbuatan-Mu ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Berapa banyak di antara saudara berkata, itu benar. Tuhan yang aku percayai perbuatannya dahsyat dan ajaib. Lambaikan tangan Anda dan katakan haleluya. 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 Itu Allah saudara dan Allah saya. Amin. Nah, Bapak Gembala, kagum akan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa yang pernah Papa Jo sebagai Bapak Gembala kami alami keajaiban Tuhan ini? Karena pribadi-pribadi dari jemaat yang hadir sore ini pun, bahkan yang mengikuti online, juga pasti pernah punya pengalaman Tuhan itu ajaib dalam segala kesetiaannya. Amin. Mari Bapak Jo. Jadi saya pribadi mendoakan beberapa jemaat waktu ini, baik yang sakit, bahkan ada yang pernah kakinya itu sudah bolong karena diabetes.
itu sembuh, bahkan pulih, dia bisa jalan dan sekarang ini sehat walafiat. Ya, kemudian ada juga yang sesak, dadanya susah bernafas dengan lancar. Saya doakan, saya minta dia melepas pengampunan dan minta ampun karena kepahitan kepada banyak orang dan dia disembuhkan secara ajaib. Ada yang pinggangnya sakit sudah berbulan-bulan. Kami doakan, saya doakan dan dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Lalu saya juga kemarin Jumat sama Mami, juga sama Pak Marjono, Budianani, saya periksa mata dan dokternya bilang bahwa ini pemulihan yang luar biasa. Ya, retinanya dan semua bisa mengalami pemulihan. Tidak seperti pada umumnya yang kasus seperti Papi. Saya berterima kasih karena Bapak Ibu selalu berdoa untuk saya. Katakan amin. Ya, sehingga saya juga sudah bisa baca di HP ini, tadi ayat saya baca, jadi saya sudah bisa lihat tulisan yang ini sudah lebih kecil, ya, tempo hari saya besarkan tulisannya. Lalu juga dokternya sih ngomong, kalau 100% enggak mungkin Mas, tetapi ini luar biasa dan nanti sekali datang lagi, kalau enggak saya laser ya disuntik, ya masih ada sedikit darah yang seperti menggumpal di mata kiri, tapi sedikit sekali sehingga tidak menghalangi penglihatan. Dan ini semua karena kebaikan Tuhan yang menakjubkan, ya. Saya sempat berpikir dan tanya Pak dokter di awal diperiksa, kira-kira saya ini bisa sembuh atau saya buta? Dia bilang kalau Mas Joko sabar ya nanti pelan-pelan dan tidak usah panik, jalani terus. Selain nanti Tuhanmu pasti akan menolong, saya juga akan menolong secara medis. Dan dengan hampir 1 tahun lebih, karena itu bulan Juli, Agustus saya mulai, sampai sekarang sudah Oktober, November masuk, ya. Itu sudah sekian bulan, jadi 1 tahun lebih. Dan saya sudah menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Bahkan saya sempat panik ya, berpikir, karena waktu retreat itu ada beberapa hamba Tuhan 2 tahun sebelumnya itu mereka masih jalan sendiri. Tapi waktu retreat tempo hari, itu semua beberapa ada 5 hamba Tuhan yang dituntun sama istrinya. Lalu saya ngedap ya bahasa Jawanya, waduh Tuhan aku enggak mau buta kayak dia ya. Saya enggak mau kayak, kadang saya kalau sama Mami dituntun aja saya kadang-kadang tak tangani saya singkirkan apa, kayak malu gitu ya. Lalu saya sempat setiap kali naik mobil itu saya merem. Saya sedang ngapal ke jalan, kira-kira nanti sampai sini. Tapi keliru terus, oh berarti saya enggak buta ini ya. Artinya kalau saya mungkin apal tempat-tempat dengan merem, bisa jadi saya buta. Karena saya punya teman, Bapak Rohani, Pak Barnabas Ong itu buta, tapi dia apal jalan. Istrinya yang setir, dia yang jadi navigatornya. Dan saya bersyukur, saya berterima kasih sama Mami karena Mami seringkali setir sendiri dan kemudian dini hari harus periksa, kadang-kadang operasi, kadang-kadang disuntik itu bisa jadi jam 2, jam 3, pernah jam 5 pagi saya baru ditangani karena saking banyaknya pasien. Kami bersyukur itu pengalaman pribadi dan tidak boleh ada yang alami seperti Papi, cukup Papi saja. Dan semuanya sehat. Katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk ngomong ke orang di kanan kirimu. Tapi sebelum ngomong gini, Papi ini diagnosanya, Bapak Gembala diagnosanya penglihatan mata sebelah kanan tinggal 5%. Mata kiri tinggal 1%. Artinya sebenarnya Bapak Gembala Anda nyaris buta. Tapi sekarang seperti apa yang beliau alami, Tuhan ajaib bisa melihat dengan jelas. Wow! Allah yang sama, yang Anda dan saya percayai, sanggup mengerjakan apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Amin. Apapun kata orang atau analisa berkata enggak bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan berkata, aku berkati rahimmu dan aku bukakan kamu punya keturunan.
pasti bisa Tuhan mengerjakannya. Katakan amin kalau Anda percaya. Bukan hanya pribadi, keluarga. Kalau mau cerita tentang keajaiban kebaikan Tuhan. Lagu yang tadi kita nyanyi. Hari-hari telah kulalui. Kadang diizinkan melewati lembah. Kadang diizinkan lewati padang gurun kekeringan. Kadang diizinkan Tuhan dibawa naik. Dalam kemuliaan. Okay. Tapi musim boleh berganti. Janji Tuhan tidak pernah berubah untuk kita semua. Amen. Itu yang Tuhan katakan. Kalau mau cerita tentang keluarga. Dahsyat Tuhan. Dahsyat Tuhan. Mau cerita nih, makanya satu waktu kalau Tuhan izinkan Mami nulis. Akan tiba waktunya nanti. Menceritakan tentang sebuah buku yang isinya tentang bagaimana Tuhan memegang dengan tangannya yang kuat. Dan membawa dari satu fase ke fase yang lainnya. Dalam perjalanan keluarga kami. Pelayanan, pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Saya yakin bukan hanya kami yang berkhotbah. Jemaat di sini juga bisa mengalami keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Keluargamu ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita? Bapak Gembala, gereja JKI Keluarga Kerajaan, komunitas kita. Benar enggak kita bisa berkata, wow Tuhan itu ajaib luar biasa. Ya percepatan ilahi ya untuk tema tahun ini. Sebenarnya itu diteguhkan setahun sebelumnya karena saya sudah lama sekali berdoa untuk kita punya sekolah. Kira-kira 10 tahun saya bergumul dan saya sudah mensurvei beberapa sekolah di berbagai kota. Dan selalu sepertinya bukan seperti ini Tuhan, bukan seperti ini Tuhan. Ya. Lalu kemudian masih waktu itu suasana pandemi, saya dihubungi sama almarhum Koh Samuel Saputra, bahwa beliau pengen ketemu saya. Mau telepon, enggak ini penting Pak Joko, mau ketemu saya dengan istri saya. Oke, saya ketemu dan kemudian ngobrol-ngobrol tentang sekolah. Mau buka sekolah enggak? Kenapa? Karena homeschooling harus membuka sekolah yang bahasa Indonesia dan itu harus kerjasama dengan gereja lain ataupun yayasan. Saya lihat di foto yayasan Rumah Anak Raja, Panti Asuhan Rumah Anak Raja, foto-foto Pak Joko Cipmoy dengan semua anak-anak. Saya berpikir kenapa tidak kerjasama? Lalu coba sedikit cerita, seperti apa sekolahmu? Terus dia cerita dan saya bilang, oh ini sekolah yang saya mau. Tapi saya akan ngomong sama istri saya, Emily, sama Kak Priska, mereka yang akan ketemu Kosem dan Ci Ina waktu itu. Dan kemudian saya sudah sedikit cerita sama Mami, akhirnya ketemu dan kita setuju kita buka sekolah. Dan sekolah biasanya harus dari TK, SD kelas 1 sampai kelas 6 baru boleh punya SMP, SMP kelas 1 sampai 3 baru boleh punya SMA. Tapi hari itu kita boleh punya SD, SMP, SMA. Dan akreditasinya itu langsung A. Berikan tepuk tangan dulu. Amin. Itu yang namanya percepatan ilahi. Ya. Lalu kemudian sudah lama sekali saya ini pengen streaming. Dulu yang baru streaming sebelum ngetren itu adalah Injil Kerajaan. Saya sudah ngomong sama almarhum Pak Petrus Agung, Pak, bahwa aku diajari streaming to piye, untuk lewat radio ataupun juga YouTube dan sebagainya. Oh ya nanti aku kirim orang-orangku gitu ya. Tapi belum sampai dikirim karena beliau terus kemudian dipanggil Tuhan. Pandemi dan kemudian kita dipaksa harus mulai bisa ya streaming untuk ibadah kita. Dan otodidak belajarnya. Lalu kemudian radio. Jadi ada percepatan ilahi dalam gereja ini berturut-turut. Dan kami sebenarnya sekarang ini sudah boleh buka sekolah di kota manapun di seluruh Indonesia. Dan akreditasinya bahkan kami sudah punya kelompok bermain dan TK. Itu pun resmi sudah dapat izin dari Dignas. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Itu yang terjadi. Kemudian pertambahan jumlah jiwa yang semakin hari kami doakan.
Ya, puluhan sampai ratusan setiap bulan ada tamu, ada orang baru. Meskipun sekarang ini kadang sepertiga daripada jumlah itu, kami sedang berdoa lebih daripada separuh akan tertanam di JKI Keluarga Kerajaan. Sehingga semua jemaat akan terus jumlahnya ditambahkan. 450 setiap ibadah itu akan bisa terpenuhi. Katakan amin. Bahkan gereja anak, youth, anak remaja dan semua akan ditambahkan. Dan itu menjadi kerinduan kami. Sehingga tahun ini kita akan mengakhiri dengan pertumbuhan iman. Tadi Mami ikut salah satu kelompok My Team dan berkata, wah imannya pada bertumbuh. Karena itu yang belum ikut dalam kelompok My Team, ayo segera bergabung dan supaya Anda bisa bertumbuh dengan luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Gereja komunitas kita bersama bukan gereja yang mati. Bukan gereja yang tidur. Tapi seperti banyak, bahkan termasuk tadi siang dari satu kelompok My Team. Gereja kita ini gereja yang hidup. Gereja yang mengalami progres terus dalam pertumbuhan ke segala hal ke arah Kristus. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Katakan amin. Bagaimana dengan bangsa negara kita Indonesia? Apakah Tuhan melakukan sesuatu untuk bangsa negara kita Indonesia? Beberapa hari yang lalu di TikTok ramai. Ya. Kita bangga jadi orang Salatiga. Ada wisatawan dari Cina datang berkunjung ke Indonesia. Siapa coba lihat TikToknya ini? Lalu datanglah dia dalam perjalanan mampir di rest area Salatiga. Siapa lihat TikTok ini? Ada yang lihat? Ibu lihat? Dari China ya? Oke. Dan itu, wah. Kota Salatiga rest areanya sekarang booming. Bukan hanya di Cina, tapi di dunia lewat TikTok. Kok orang seneng ya? Halo, kota kita terkenal loh. Oke, ini wisatawan Cina, dia kagum, dia bilang, ih bagus banget. Pakai bahasa Mandarin. Ini yang pinter bahasa Mandarin. Oke. Terus kemudian dia sampaikan di TikToknya, wow ini ternyata Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Dan Anda tahu viewernya, wah membuat Cina banyak yang berkata di mana itu. Bisa jadi loh kota Salatiga akan terkenal dan banyak wisatawan akan datang ke tempat ini. Yang senang Tuhan lakukan keajaiban. Siapa tahu depotmu, rumah makanmu makin terkenal. Bahkan semua bagian-bagian daripada pekerjaan yang ditangani, dikerjakan oleh jemaat menjadi ikut terkenal juga. Karena dikenal oleh banyak bangsa di dunia. Tuhan ajaib. Tuhan ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan yang ajaib. Oke. Saya nggak mau Anda hanya sekedar karena saya suruh tepuk tangan. Kalau benar Tuhanmu itu bikin kita wow. Tepuk tangan yang terbaik. Amin. Gak pernah nyangka tuh rest area bisa jadi booming. Seluruh Cina tahu. Penduduknya miliaran Cina. Gak pernah terpikirkan. Makanya firman Tuhan katakan, kenapa kita kagum dia? Kalau Tuhan sudah mengangkat Anda dan saya, tidak ada satu kuasa sanggup merendahkan. Makanya diingatkan terus humble, rendah hati. Jangan sok, jangan sombong. Sebab nek tangan Tuhan bilang, tutup. Aku enggak mau berkati dia. Percaya satu, kita upaya apapun akan tetap tertutup. Tapi kalau Tuhan berkata, aku berkati. Maka berkat pasti akan turun di tengah kita. Amin. Saudaraku, apalagi yang membuat kita bisa berkata, wow, Tuhan dahsyat, aku kagum akan dia. Kalau kita ada sampai saat
ini seperti hari ini. Bukankah itu kasih karunia, kesetiaan, kebaikan Tuhan untuk kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Bapak Ibu Gembala akan baca ini dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, gantian Bapak Ibu Saudara, termasuk yang mengikuti online, membaca ayat ini. Hitungan ketiga, kalau Anda betul-betul berkata, iya, aku menjadi seperti hari ini. Bisa seperti hari ini. Aku tahu itu anugerah Tuhan yang terjadi buat hidup. Baca dari keluar dari hati. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tepuk orang di kanan kirimu, kamu hebat tapi bukan karena kamu. Beritahu, kamu hebat tapi bukan karena kamu. Oke, lalu katakan, karena anugerah Allah. Katakan amin. Katakan amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena yang telah. Ayo nyanyi. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Tercurah. Yang percaya ngalami itu katakan amin. Jelas firman Tuhan berkata. Dan anugerah Allah, kasih karunia Allah. Apa Jo? Siapa kita dulu? Siapa Anda dan saya kalau hari ini kita sebagaimana ada hari ini? Mari Bapak Jo. Tuhan seringkali mengingatkan agar setiap kita bukan mengungkit. Beda ya, mengungkit itu mengingat kesalahan kita, masa lalu kita lalu diomongke. Diomongke lagi dalam kebencian. Tuhan tidak. Tuhan seringkali mengingatkan kita hanya untuk mereview apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Siapa Anda dan saya dulu tanpa Tuhan. Dan setelah Anda dan saya berjalan bersama Tuhan mengalami keajaiban dan berbagai hal, Tuhan tetap mengingatkan. Makanya Rasul Paulus berkata, siapapun yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita lihat dalam Efesus pasal yang kedua, siapa dulu saya dan Anda? Dikatakan kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati secara rohani, tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Berdoa hanya mentok sampai langit-langit rumahmu. Engkau tidak punya relasi
tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena dosa. Dosa itu bahasa aslinya hamartia, melenceng dari sasaran. Destiny Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya Anda dan saya menjadi makhluk yang mulia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi karena pelanggaran dosa Adam dan Hawa, maka kemudian terpisah. Manusia begitu melihat Tuhan pada zaman dulu, perjanjian lama, itu pasti mati. Karena Tuhan Maha Kudus, kita manusia penuh dengan dosa. Makanya Paulus berkata bahwa dulu kita mati karena dosa. Terus selanjutnya ayat berikutnya berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Yang lama, hidup lamamu telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dulu mati, sekarang diganti dengan kehidupan. Dulu Anda penuh dengan dosa dan kejahatan, begitu percaya Yesus, semua dosamu diampuni. Katakan amin. Bahkan kita dilepaskan dari segala kejahatan. Dulu ada banyak kutuk yang menimpa kita. Kutuk kemiskinan, kutuk kehancuran hidup, kutuk sakit penyakit, kutuk mati muda, dan banyak kutuk yang lain. Begitu Anda percaya Yesus, kutuk itu diubah jadi berkat. Katakan amin. Ya, sehingga Anda dan saya tidak hidup terus dalam intimidasi. Karena tudungnya bukan lagi tudung kutuk, tapi tudung anugerah Tuhan. Hidup bersama Kristus. Lalu kemudian sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kalau nanti kita dipanggil Tuhan, saya berharap tidak ada yang lebih cepat, tapi waktunya Tuhan. Katakan amin. Ya, saya kadang mengatakan firman, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi begitu saya sakit parah, saya takut mati, jujur. Ya, wah saya mati piye ini, masuk surga atau masuk neraka? Ya, sebab ada pendeta yang dapat penglihatan. Ada orang sedang baris di pintu gerbang, lalu kemudian setiap jemaat yang sudah dipanggil Tuhan disalami sama Rasul Petrus. Selamat ya, kamu bisa masuk surga, puji Tuhan. Jemaat lagi. Kemudian giliran ada pendeta, masuk surga juga. Tapi sama Rasul Petrus tidak disalami, dipeluk. Wah, selamat bro, kamu masuk surga gitu kan. Lalu yang di belakangnya jemaat ngomong gini, Pak Petrus, jangan diskriminasi dong. Pehane sama hamba Tuhan, mau peluk-peluk, mau selamat. Sementara kami mau salami. Jangan salah. Saya sedang tidak diskriminasi. Kenapa? Kalau jemaat masuk surga itu sudah biasa. Tapi kalau pendeta masuk surga itu luar biasa. Makanya Paulus berkata, aku melatih diriku dan menguasai seluruhnya. Supaya setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Katakan amin. Di sini pendeta Joko, pendeta Moy, pendeta Albert, pendeta Lisa, pendeta Kurdi, pendeta Stefanus Mardono, dan semua hamba Tuhan dan kita semua tidak boleh ada yang tertinggal. Katakan amin. Surga disediakan buat kita. Tapi sebelum kita dipanggil Tuhan tinggalkan dunia ini masuk surga, surga juga mulai bisa dinikmati di dalam dunia ini. Katakan amin. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, di keluargaku, di usahaku, seperti di sorga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang harus terjadi dan akan terjadi dan sedang terjadi. Saya percaya kita akan nikmati suasana surga yang luar biasa. Silakan, Mam. Amin, amin. Akhir daripada khotbah sore hari ini, wow. Kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, bukankah rahmat Tuhan selalu baru
setiap pagi. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Malam ini kita akan tidur, pulang dari gereja, setelah aktivitas dan tiba waktunya jam untuk tidur. Besok pagi, jam berapapun kita bisa bangun, kita diingatkan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Besok hari Senin. Pagi bangun. Rahmat Tuhan selalu baru untuk kita bisa nikmati. Hari Selasa Anda dan saya bisa bangun. Hari yang baru. Kita juga bisa berketetapan. Rahmat Tuhan selalu baru untuk kami nikmati. Oke? Bukan berarti hidup gak ada masalah. Sebab Tuhan gak janji kalau kita mengikut Dia semuanya baik-baik tanpa ada proses. Enggak. Ujian diizinkan, pencobaan diizinkan, semuanya itu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oke? Yang iya Tuhan berjanji. Masalahmu mungkin belum terselesaikan. Oke? Larut-larut mungkin. Dan pergumulanmu satu dengan yang lain saling bersusul-susulan. Tapi aku dengan janjiku kata Tuhan. Rahmatku selalu baru bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Mari beritahu kepada kanan kiri Anda. Ada selalu rahmat Tuhan untuk kita nikmati. Beritahu kepada orang-orang di kanan kirinya. Amin. Amin. Ada rahmat Tuhan di tokomu? Ya. Ada rahmat Tuhan di bisnismu? Ya. Ada rahmat Tuhan di warung makanmu? Ya. Ada rahmat Tuhan di pekerjaanmu sebagai sales? Ya. Ada rahmat Tuhan dalam pekerjaanmu di bidang-bidang yang lain? Ya. Ada rahmat Tuhan di pelayanan kita? Ya. Dan kita tetap berkata, ada rahmat Tuhan yang setiap hari baru untuk kita nikmat. Amin. Karena Anda dan saya bisa berkata, wow. Rahmatnya, anugerahnya, kesetiaannya, kebaikannya tiap hari baru untuk kita bisa nikmati. Amin. Mari berdiri bersama-sama.